Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Imroatus Zakiati, mahasiswa PPG Daljab, batch 1, tahun 2024, LPTK UIN Salatiga, akan melaksanakan pembelajaran di SD Negeri 2 Bantarmuni, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran untuk meningkatkan nasionalisme kita ya, mari kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Yuk semuanya berdiri, biar semangat. Satu Nusa, Satu Bangsa. Yuk, 1, 2, 3. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, yuk duduk kembali. Nah, coba cek diri sendiri kira-kira sudah rapi atau belum? Sudah rapi pakaiannya? Ya. Nah, kerudungnya sudah rapi ya? Oke, semuanya sudah rapi. Di sekitar sudah bersih? Apakah ada sampah? Ya, sudah bersih? Oke. Bu Guru mau mengabsen terlebih dahulu ya. Kelas 6. Oke. Kelas 6. Aat? Amira? Anggi? Cahya Angel? Diva? Fadli? Fikri? Hafid? Oke, yang tidak masuk satu anak ya. Oke, nah nih kita hari ini akan belajar pendidikan agama Islam ya nih. Sebelum kita ke pembelajaran, Bu Guru ada sebuah gambar nih, kalian lihat ya. Nah tuh, kelihatan? Ya. Miris sekolah di pelosok Garut ini memprihatinkan, sering ada hewan masuk ketika pembelajaran. Kenapa Bu Guru menayangkan gambar seperti ini? Ya, supaya kita semua bersyukur ya, sekolah kita masih nyaman. Coba lihat lantainya ini. Lantainya dari tanah. Kita kan lantainya sudah keramik. Kemudian ada kipas angin, ya nyaman. Anak-anak yang seperti ini saja belajarnya semangat. Apalagi kita yang kelasnya sudah bagus, fasilitasnya ada. Ya kan? Harus lebih semangat ya. Materi di pertemuan sebelumnya
kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? Ya, Jafas. Ya, betul. Taubat nasuha. Nah, di pertemuan kemarin kita belajar taubat nasuha, bahwa taubat nasuha itu adalah taubat untuk apa? Bertaubat dari apa? Ada yang tahu? Apa, Fit? Ya, bertaubat dari dosa besar. Itu taubat nasuha. Taubat dari dosa besar. Nah, dosa besar itu banyak sekali ya perbuatannya. Ada berzina kemarin. Kemudian membunuh dan lain-lain. Itu adalah perbuatan yang haram. Ya, dosa besar itu haram. Nah, hari ini kita akan membahas haram dan halal atau halal dan haram. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian setelah belajar ini akan dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Kemudian dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Nah, selain itu dapat menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Kenapa ini halal, kenapa itu haram, ada sebabnya. Nah, selanjutnya membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan yang terakhir, dapat menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya dan haram. Jadi kenapa kita harus mempelajari halal dan haram? Ya, supaya kita tahu perbuatan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, supaya kita terarah ya menjadi muslim yang lurus, yang benar. Orang asal perbuatan ini lah aku seneng kok, aku seneng dengan dunia malam, misal aku mengerjakannya bukan asal senang, tapi ada aturannya yang boleh mana, yang tidak boleh mana, gitu ya. Nah, sebelum kita ke materi, Bu Guru mau membagikan angket ya. Tahu angket? Nah, kalian nanti mengerjakan ini dulu. Ini adalah tes diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar, ya. Oke, kalau sudah dikumpulkan ya. Bu Guru akan menjelaskan dulu nih. Tadi yang sudah disebutkan ya, halal dan haram. Nah, halal itu segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan. Nah, oleh syariat Islam. Kemudian haram, kegiatan yang tidak diizinkan. Bedanya apa bedanya? Bedanya adalah ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Halal itu diizinkan atau tidak dilarang atau diperoleh dengan sah ya. Diperolehnya dengan sah, bukan dengan cara-cara yang haram. Cara-cara yang haram siapa? Ya kayak misal kamu ingin kaya, itu caranya dengan pesugihan, itu kan cara yang haram. Nah itu sama saja hartanya menjadi haram. Tuh dengan cara yang sah. Kemudian apa ini? Kita baca bersama yuk. Segala sesuatu yang baik bagi tubuh dan jiwa. Iya. Baik bagi tubuh, akal dan jiwa. Kalau makanannya baik bagi tubuh kita. Ya. Contohnya apa ya? Daging kambing, daging ayam, penuh protein ya. Kalau daging babi itu ada penelitian, ada beberapa virus ya ditemukan itu pada daging babi. Makanya kita memakan makanan yang halal, yang baik bagi tubuh kita, supaya kita selalu sehat. Gitu. Kemudian haram nih, segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya. Nah, jadi suatu hari ada seorang anak dan ibunya pergi ke pasar. Mereka mau berbelanja, itu ceritanya. Mau berbelanja, memilih mana saja apa yang mau dibeli. Nah, tuh ibunya menawarkan kepada anaknya, mau beli apa gitu. Kalau kalian disuruh belanja sama ibunya, kira-kira mau beli apa? Hah? Mainan atau jajan? Nah, nih dia ingin membeli apa tuh, bawa keranjang sendiri ya. Nah, dia ingin membeli sosis ya. Kalian tahu sosis? Nah, sosis itu dari daging, bisa daging kambing atau sapi, ayam, bahkan daging babi.
Nah, nih. Banyak sekali sosis-sosis di supermarket, ada Kenzler ya, ada apa, Sonai segala macam. Nah, dia mau membeli sosis tapi nggak tahu ini ada gambar babinya. Tuh, akhirnya ibunya, "Hah, kamu mau beli sosis ada gambar babinya?" Nah, ibunya kaget. "Hah, sosis babi?" Nah, sosis babi. Lalu anaknya kan nggak tahu bahwa babi itu haram nih. Akhirnya ibunya memberitahu bahwa babi itu termasuk hewan yang haram. Tuh. Berasal dari babi. Nah, dikembalikan lagi sama ibunya karena tidak boleh membeli apapun alasannya ya, mau itu dia enak atau mau nikmat apa krias-krias apa itu walaupun enak tapi tetap haram. Kemudian ada makanan yang halal nih. Banyak sekali makanan yang halal dan sehat. Kita memilihnya, silakan kamu milih apa ya. Kemudian tuh, minuman yang halal juga banyak. Ada jus, teh, kopi, susu ya. Ada yang suka minum susu? Susu sari buah. Tuh banyak sekali. Kamu tinggal milih, tidak usah mendekati yang haram karena yang halal juga banyak dan sehat. Tuh lihat, lingkungan babi itu. Ini bangkai itu termasuk haram. Darah ya, darah termasuk haram. Kucing juga. Nah, akhirnya setelah dikasih tahu ibunya, ini anak ini bisa paham. Oke, tuh. Anaknya paham bahwa ada makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Nah, selain makanan juga perbuatan itu juga ada yang termasuk halal dan haram, ya. Tuh. Tuh, tadi yang sudah dijelaskan segala sesuatu yang dibolehkan. Kalau haram sesuatu yang dilarang. Bedanya itu toh boleh nggak boleh. Antara halal dan haram. Ini coba maling halal atau haram boleh nggak? Tidak. Berarti mencuri itu ya. Terus ini apa lagi ngapain? Oh lagi mencuri masih. Ya ini masih mencuri ya. Oh menemukan uang tapi dompet nak ya disembunyikan. Pada baik kamu tidak jujur. Terus dikasih tahu bahwa ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini ibunya menjelaskan. Kenapa makanan atau minuman atau perbuatan itu dikatakan halal dan haram? Ada tiga sumber ya. Yang pertama Al-Quran. Kedua ketiga ijtihad. Apa? Iya, kita ke Al-Quran dulu nih. Al-Quran, kitab yang kita baca ya, kalau kamu punya Al-Quran terjemahan itu ya, yang ada artinya, kamu bisa cari ini, surat Al-Baqarah ayat 173. Ini salah satu ayat yang menjelaskan ada beberapa hal yang halal atau haram. Nih, coba, Hafid, dibaca Hafid, ini surah Al-Baqarah ayat 173, artinya, yuk. Iya. Jadi dari ayat ini sudah jelas Al-Quran itu melarang beberapa makanan. Al-Quran itu sudah menuliskan, Al-Quran kan dari Allah ya, wahyu dari Allah, itu dari Allah langsung ini yang melarang. Apa saja? Ada bangkai, kemudian darah, apalagi? Daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tuh. Kamu walaupun sapi halal, kamu menyembelihnya janji ini ya, tebas itu menjadi haram karena tidak menyebutkan nama Allah. Tuh. Di ayat selanjutnya, siapa yang terpaksa ya, terpaksa memakannya, terpaksa memakan ini, itu terpaksa. Keadaan terpaksa itu keadaan apa? Keadaan darurat. Ya, darurat siapa? Darurat ya sudah tidak ada pilihan. Ya kan?
Kamu lagi mengembara. Tahu mengembara? Mengembara ya perjalanan ya, melewati laut, gurun. Nah, di tengah perjalanan kamu kehabisan bekal makanan. Nah, terus ada hewan apa ya? Katak ya, hewan katak lewat. Nah, hewan katak lewat. Katak halal atau haram? Nah, ada ulama yang bilang haram karena katak itu tinggal di 2 tempat. Tapi ada juga yang bilang halal. Itu masih menjadi perdebatan ya. Karena di 2 tempat. 2 tempat apa? Air dan darat, ya kan? Katak bisa di air, katak bisa di darat. Nah, itu. Tiba-tiba katak lewat atau misal burung gagak lah ya, burung gagak. Burung gagak halal atau haram? Haram karena memiliki kuku-kuku yang tajam. Nah, terpaksa dalam keadaan darurat, maka boleh memakainya. Dengan syarat memang tidak ada pilihan yang lain. Tapi kamu sudah, kalau nggak makan bisa meninggal atau keadaan darurat lain. Boleh. Selama tidak melampaui batas. Ya. Wis barak wis cukup, ya udah berhenti. Tidak boleh diteruskan sampai, oh ini enak nih babi, nggak ada makanan lain, enak teruskan, baru kamu udah kenyang. Ya udah itu secukupnya saja, tidak melampaui atas. Itu Al-Qur'an ya sumbernya ya. Kemudian al-hadis. Hadis itu apa hadis? Perkataan Rasul ya, perkataan Rasul. Nah, perkataan Rasul. Ya, coba. Sila dibaca sil. Allah ya. Dalam hadis bahwa Rasulullah itu menyebutkan bahwa ini apa? Khamr. Khamr itu sama dengan ini ya, minuman keras atau yang memabukkan. Bisa juga narkoba atau zat adiktif lainnya. Itu khamr. Rasulullah mengatakan bahwa bersabda ya, Allah itu melaknat, mengutuk. Jadi kalau dilaknat berarti dia mendapatkan dosa. Khamr, peminumnya jelas dosa ya. Penyajinya itu apa? Yang menjual misal atau yang memberikan. Tuh, kemudian pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya. Pokoknya semua dari khamr itu dibuat sampai diminum itu pelakunya dikutuk. Tuh, ini hadis dari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan sumber yang ketiga adalah ijtihad. Ya, coba dibaca. Siapa ya? Angel. Ya. Tuh, ijtihad ya. Kalian pernah melihat logo kayak gini enggak? Di mana? Di Majelis Ulama Indonesia. Ya, di makanan. Berarti makanan itu boleh dikonsumsi karena sudah sertifikasi halal ya. Itu makanan. Terus kalau makanannya enggak ada logo MUI-nya bagaimana? Berarti itu belum halal ya, atau bisa haram, bisa juga masih meragukan. Kalau meragukan lebih baik kita tinggalkan, cari yang ada nih logo halalnya saja. Pertanyaannya, oh ya, mari kita diskusi berkelompok. Oke, sudah terbagi kelompoknya, nanti Bu Guru akan memberikan permasalahan ya di tiap kelompok. Kalian nanti menjawab bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Paham? Oke. Tiap kelompok permasalahannya berbeda nih. Silakan kalian amati. Itu ada permasalahan ya. Silakan untuk diskusikan. Ya, 1, 2, 3, 4. Nama anggota. Nama anggotanya siapa saja? Ya, ditulis kelompok sama dengan kelompok berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Terus ditulis nama anggota. Anggotanya siapa saja?
Sudah, ya. Permasalahan sudah dipecahkan, saatnya kita untuk menampilkan di depan atau presentasi ya, supaya teman-teman tahu permasalahan dan solusinya dari kelompok lain seperti apa. Yuk. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Yuk. Ali adalah seorang pemuda yang sangat peduli dengan kehalalan makanan yang dikonsumsinya. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Betul ya, jadi jawabannya itu kita lebih baik menghindari saja karena untuk menjaga diri. Ya, oke, yuk silakan duduk. Kemudian dilanjutkan kelompok 2, yuk. Tuh, 2. Yang lain dengarkan, ini beda kasus tuh. Kelompok 2. Nama anggota Jaka Tina adalah seorang ibu rumah tangga. Oke, yuk tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, jadi benar ya. Lebih baik kita menghindari yang tidak bersertifikat karena masih meragukan. Itu nanti masih meragukan ya, hukumnya halal atau haram. Yuk. Duduk. Oke. Kemudian kelompok 3. Ya. Ali adalah seorang mahasiswa. Suatu hari ia pergi ke pasar tradisional untuk membeli beberapa. Sebaiknya Ali tidak membeli karena kita ragu ya, orang non-Islam yang menyembelih daging tidak membaca kalimat Allah, tidak membaca bismillah atau niat untuk Allah gitu. Artinya daging tersebut walaupun sapi hukumnya haram. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Ya, betul ya. Jadi dalam keadaan darurat dan terpaksa asal tidak melampaui batas, kita boleh memakannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jadi dari permasalahan-permasalahan tersebut, semakin paham atau semakin bingung? Paham ya, bahwa ada ketentuan dan yang menyebutkan bahwa makanan ini boleh dikonsumsi atau tidak. Tuh. Coba yuk. Selain makanan juga ada perbuatan yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Nah, coba Bu Guru mau memberikan ini ya, soal. Kira-kira kalajengking halal atau haram? Ya, karena racun ya, memiliki racun. Terus burung gagak tadi halal haram? Haram, karena berkuku tajam. Kemudian burung gagak juga bisa membunuh burung yang lain ya gitu. Kemudian buaya haram apa halal? Ya, karena memiliki gigi taring ya, taring yang tajam. Kemudian juga menjijikan ya, maksudnya itu adalah hewan pembunuh. Kemudian apalagi? Belalang halal atau haram? Belalang. Walang. Belalang. Hah? Halal ya. Belalang itu halal. Walang, kamu pernah melihat walang? Nah, itu yang sering di daun-daun. Tuh. Kamu boleh memakan. Bahkan di Gunung Kidul, Yogyakarta itu ada penjual walang goreng. Ya. Iya. Kalau kalian ke Gunung Kidul itu ada di pinggir jalan itu, Bu Guru juga pernah. Oh, mungkin bukan di daerahnya ya. Pokoknya Bu Guru pernah. Dulu kan Bu Guru pernah ke Jogja lah, itu beli walang goreng. Ya memang untuk lidah kita karena nggak terbiasa, kurang enak. Tapi untuk masyarakat sana ya bolehlah. Gitu. Kemudian hewan yang sering muncul pas hujan, di lampu-lampu itu ngurubungi lampu apa? Laron, halal apa haram? Hah? Halal ya, boleh, itu halal. Karena itu termasuk sebangsa belalang. Itu halal. Kemudian dia juga tidak merugikan ya, tidak beracun, tidak. Dia hanya keluar di saat hujan, tidak beracun, tidak memiliki gigi yang tajam, tidak, bahkan lembek-lembek kayak gitu kan. Kemudian tidak memiliki apa yang berbahaya, tidak. Itu boleh, kamu digoreng ya boleh. Itu zaman dulu, orang-orang zaman dulu juga pernah yang menggoreng walang. Terus apa namanya tadi? Laron. Iya. Ya sudah paham? Paham. Oke, kalau paham,
Bu Guru ada pertanyaan lagi ya. Tapi nanti Bu Guru kocok siapa yang mau menjawab. Spin it ya, putar. Ya, kira-kira siapa yang akan menjawab? Fadli. Ya, Fadli silakan maju. Pakai tangan. Ya, betul? Halal? Ya, betul. Ya, silakan duduk, Fadli. Maning, biar Papa urut betul ya. Tetot ya. Yang betul adalah halal karena ini ikan. Halal atau haram? Oh ya, betul. Halal haram ya. Ya. Tetot ya. Salah. Yang betul kerbau itu halal. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Apa? Halal? Ya. Oh iya, betul. Ada sate kelinci. Ini urutan. Ini. Oh iya ya, oke. Ya. Ya, oke. Terus membunuh. Sini. Miras ikan babi. Babi ke sini. Oke. Ikan halal? Ya, apa? Sini. Yakin? Betul, 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 betul. Ya, betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Game komplit ya. Permainan berakhir, selesai. Nah, itu dia ya materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Halal dan haram. Selain halal dan haram sebenarnya banyak hukum, ada sunnah ya, mubah, makruh. Nah, tapi hari ini kita belajar dulu halal dan haram. Nah, kemudian tadi yang sudah dijelaskan beberapa contoh perbuatan haram. Yuk, apa saja tadi? Membunuh, minum minuman, ya memakan daging babi, memakan daging anjing. Ya, anjing malah tadi nggak disebutkan ini. Kemudian selain makanan yang haram atau halal itu banyak perbuatan yang haram atau halal juga yang tadi sudah kalian. Nah, jadi sebenarnya asal hukum semua ini halal kecuali ada yang menyebutkan haram. Tadi ada contohnya di Al-Qur'an surat apa? Al-Baqarah. Ya, kemudian ada hadis Nabi. Kemudian kalian harus lebih berhati-hati ya ketika membeli jajan atau makanan. Dilihat dulu ada sertifikasi halal atau tidak. Nah, lihat komposisinya. Tahu komposisi? Komposisi itu bahan-bahan untuk membuat atau menyusun itu ya. Dilihat apakah ada zat-zat yang berbahaya. Kan ada yaitu minyak babi gitu. Di mie Korea gitu kan ya. Di mie Korea itu apalah Bu Guru lupa waktu itu. Minyak babi, kemudian terutama produk-produk impor. Impor tahu? Impor itu yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Ya. Kemudian misal produk-produk Korea, Cina ya. Kalian tahu yang ini produk Cina, jajanan Cina sing merah, yang merah itu namanya apa? Latiao. Lah, tuh. Kalian pernah mencoba enggak? Ya, kalau tidak tahu ya berarti dimaafkan. Tapi ini setelah tahu dilihat lagi ya. Kalau misal dari komposisinya, Bu Guru nggak tahu, belum pernah beli, tidak pernah melihat bungkusnya. Ada itunya, sertifikasinya. Nah, kalau belum berarti masih meragukan apakah dia halal atau haram. Kalau masih meragukan lebih baik ditinggalkan. Kalau mau makan ya masih ragu ya, masih ini ya, belum jelas halal atau haram. Tuh ya, harus lebih berhati-hati. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas halal dan haram, tapi membahas dari segi asal zatnya. Nah, untuk belajar di rumah, Bu Guru memberi tugas mengerjakan
LKS halaman 42 isian 5 soal. Bagaimana? Sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat dulu ya. Silakan istirahat dulu.